Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin, berapa bulan sekali nih? 4. Pengajian rutin yang tidak rutin. Rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, dengan penuh keikhlasan, mari kita aturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya, dan tidak pernah berhenti walau sedetik pun. Maka sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur. Antara lain dengan bersilaturahim, bertaklim pada malam hari ini adalah merupakan bentuk rasa syukur kita. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alati adal amanah wa ballaghar risalah wa nashahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Dan tidak ada jalan kebenaran, jalan keselamatan selain kita mengikuti ajaran beliau. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama beliau di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk sedikit kita bertadarus Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, dan juga memahami sunnah-sunnah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memotivasi kita umatnya ini untuk gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang kelak hasilnya akan kita panen di hari akhirat. Karena memang orang yang cerdas versi Rasulullah, Al-Qayyis, orang yang cerdas, orang yang pinter menurut Rasulullah itu bukan orang yang menyandang gelar kesarjanaannya itu berenteng-renteng, profesor, doktor, MPD, RCTI, ACTV, NPM, dan lain sebagainya. Bukan itu. Simple, sederhana sekali Rasulullah dalam mentakrifkan atau mendefinisikan orang cerdas ini. Namun walaupun sederhana, tapi muatannya itu mendalam. Apa sabda beliau? Al-Qayyis mandana nafsahu wa alima wa amila lima ba'dal maut. Mandana nafsahu, orang yang mampu di dunianya ini mengekang nafsunya, sekaligus dia itu gemar melakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang kelak hasilnya itu akan dipanen di hari akhirat. Jadi dunianya bukan untuk dunia itu sendiri, tapi dunia ini untuk akhirat. Karena dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladang, tempat kita menanamkan kebaikan-kebaikan, menanamkan amal soleh. Nanti kapan panennya?
di hari akhirat. Salah besar kalau orang itu di dunia hanya untuk dunia. Dan itu terlalu sederhana pemikiran seperti itu. Karena dunia ini sementara, dunia ini semu, dunia ini menipu. Sehingga orang yang cerdas, betul saja Rasulullah mendefinisikan itu orang yang mampu menatap masa depannya, menatap akhiratnya. Karena masa depan kita bukan 10-20 tahun yang akan datang, bukan, tetapi life after death. Hidup sesudah mati. Itu enggak tahu logat bahasa Inggrisnya, pokoknya maksud saya seperti itu kan begitu. Karena ada Pak Guru bahasa Inggris ini diguyu. Ya itulah orang yang berpikir ada apa sesudah mati itu. Maka Rasulullah SAW itu memberikan salah satu kiat, salah satu saja, bukan satu-satunya. Bagaimana supaya kita ini bisa meraup sebanyak-banyaknya kebaikan ketika di dunia. Beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang di dunia ini dia itu sering menjadi sponsor kebaikan, membuka pintu kebaikan bagi banyak orang, kemudian kebaikan itu dilakukan dan diikuti oleh banyak orang, maka falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikuti kebaikannya itu. Itu namanya apa? Multi level marketing pahala, MLM pahala. Gak seperti ini. Pak Endi yang ngundang dapat pahala, Mas Greni yang ketempatan dapat pahala dari sekian banyak. Maka beruntung kita ngundang pengajian, ngadakan acara yang baik. Kalau jadi sponsor jaranan, ya, falahu ismuha wa ismu man amila biha. Baginya dosa dan dosa bagi orang yang melakukan kemaksiatan pada forum itu, pada acara tersebut. Ini kan sebenarnya Rasulullah itu memberi kiat yang luar biasa. Jadi kita itu kalau mau berbuat kebaikan, ya jangan untuk kita sendiri. Artinya berusahalah kita jadi orang itu yang bermanfaat. Dan ini kalau kita baca sejarah para nabi dan para rasul, semua para nabi dan para rasul itu menjadi pembuka pintu kebaikan manusia, masyarakat, umatnya ketika itu. Sekaligus beliau-beliau ini menjadi penutup pintu kejelekan. Contoh Nabi Nuh alaihissalam itu membuka pintu kebaikan bagi umatnya dengan membuat perahu besar. Kita bayangkan ketika itu Nabi Nuh berada di satu daerah yang bukan daerah bukan daerah dataran rendah. Satu itu, yang kedua daerahnya itu daerah yang gersang dan tandus. Kok kemudian meleret. Sehingga ketika Nabi Nuh itu membuat kapal ketika itu, maka beliau ditertawakan oleh banyak orang. Lah apa no? Begini kok gawe perahu lho, gawe apa? Katanya melok karnaval. Lah wong ndak ada sungai, ndak ada daerah yang berair, padang pasir yang gersang dan tandus. Nabi Nuh membuat perahu. Sampai anak kandungnya sendiri pun itu tidak percaya. Karena anaknya itu, Kanan itu anak yang pinter, tetapi tidak benar. Ini mungkin rata-rata dikepingin orang sekarang kan punya anak yang pinter. Matematika dapat di bawah bingung golek les-lesan. Anaknya nggak bisa ngaji, cuek-cuek saja. Jadi Kanan itu pinter, tapi tidak benar. Sehingga ketika diajak naik perahu oleh ayah kandungnya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ayo leh, numpak perahu mbek bapak leh. Ojo melok-melok wong kafir. Apa jawab Kanan? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Mboten Pak, kalau tak numpak tak nandur gunung mawon.
berdasarkan penelitian. Tidak ada banjir yang menenggelamkan gunung. Rasionalnya main, tapi ininya kosong. Dia tidak tahu, wong banjir itu banjir azab. Sehingga gunung Judi yang ada ketika itu pun tenggelam. Sehingga Kan'an pun terseret banjir. Sesungguhnya logika ini juga bisa terbantah. Kalau kita itu naik ke atas gunung, gunungnya itu terseret banjir, maka dia akan ikut terseret. Coba kalau kita naik di atas perahu, seberapapun tingginya air, perahu tetap di atas air. Harusnya kan begitu. Yang kedua, ini bapaknya. Mestinya harus manut, anak itu harus manut bapak. Selama perintah itu tidak melanggar larangan Allah. Sehingga Nabi Nuh itu sedih pada saat itu, beliau ya namanya bapak. Itu anak kandungnya. Kemudian Nabi Nuh bermohon kepada Allah, ya Allah itu anakku ya Allah. Selamatkan ya Allah. Justru Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholeh. Nuh itu bukan anakmu. Secara biologis iya dia anakmu, tetapi secara ideologis, secara keimanan dia termasuk orang-orang yang kafir. Bahkan ibunya pun, istrinya Nabi Nuh, ibunya Kan'an juga terseret banjir. Maka orang-orang yang mau mengikuti kebaikan dia akan selamat, dan Nabi Nuh menjadi pintu pembuka kebaikan. Jadi Quran itu Bapak Ibu menerangkan kisah rumah tangga itu luar biasa sekali, lengkap komplit. Nabi Nuh ini sosok seorang nabi loh. Bayangkan nabi ulul asmi lagi. Ulul asmi itu kan nabi pilihan. Jadi jumlah nabi itu ada sekitar 124.000 nabi. Dari 124.000 ini di-sharing, diperas jadi 313 orang yang dipilih menjadi rasul, yang punya syariat untuk sampaikan kepada umatnya. Dari 313 ini dipilih lagi 25 orang yang namanya diceritakan dalam Al-Quran. Dari 25 orang itu masih dipilih lagi 5 orang yang termasuk apa itu bahasa Inggrisnya? The best five. The best five. Biasanya kan the best 10 ya. Ini the best 5. 5 orang rasul-rasul ulul asmi, fasbir kama sobaru ulul azmi minar rusuli, yang punya tingkat kesabaran lebih. Nabi Nuh masuk. Itu pun tidak bisa membimbing istri dan anaknya. Bojone Nabi katut banjir, bojone Fir'aun malah dapat bangunan rumah di surga. Jangan baca itu surat apa itu? At-Tahrim misalnya. Luar biasa itu. Jadi ada yang laki-laki Nabi tapi istri dan anaknya termasuk yang menolak. Ada lagi yang perempuan solihah kayak Asia, istrinya Fir'aun, si laki-laki musuh Gusti Allah. Ada lagi nabi itu yang bapaknya, ibunya dan anak-anaknya itu semua soleh, kayak keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga idaman ya. Kepin kayak Nabi Ibrahim ya. Ibu-ibu nggih. Bu, bojone kali. Hajar kali Saro. Mangke boleh ngaji, bapake ditawani, Pak, kok Nabi Ibrahim, Pak, golek siji jengkas. Sudah berapa menit ini? Sudah ya? Ngaji. Itu aja mungkin intinya kita menjadi pembuka pintu kebaikan. Nanti saya masih panjang lah ini. Tapi saya itu kalau ngaji enggak rutin itu ya repot memang. Karena coba kita hitung Bapak Ibu ya. Kemarin Ibu saya itu saya ajak ngitung. Kalau kita dalam 1 minggu itu 7 hari, berarti kita diberi waktu 7 kali 24 jam. Berarti sekitar 168 jam. Itu diambil 1 jam untuk ngaji. Itu masih ada 167 jam. Loh itu sulit. Maka ngaji ini sering saya katakan tidak kalau sempat ya harus disempatkan. Tidak mencari waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Karena ini yang memberkahi hidup kita ya seperti ini. Ya walaupun hanya 20 menit. Tapi dengan ini kan kita tercas lagi iman kita.
Maka ngaji itu ya harus rutin istiqomah Bapak Ibu. Jadi para sahabat-sahabat itu senang sekali kalau mendengarkan tausiahnya Rasulullah. Bahkan ada sahabat yang dinamakan ahlu sufa itu tidak pernah pulang dari masjid, dan kehidupannya dijamin oleh sahabat-sahabat yang kaya. Mereka akhirnya banyak meriwayatkan hadis. Karena memang demikian taklim seperti ini demikian menyenangkan, dan ini oleh Rasulullah dinyatakan sebagai riyadul jannah, taman-taman surganya Allah di muka bumi ya majelis ilmu ini. Yaitu Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah walaupun singkat, mungkin bisa kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu yang barokah. Dan akhirnya kita memungkas hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.